Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam semangat. Kembali berjumpa di podcast RRI Purwokerto bersama saya Priyo. Kita masih bersama dengan narasumber dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwokerto. Kali ini kita melanjutkan bicara tentang aplikasi mobile JKN Part 3 ya. Tadi di bagian yang sebelumnya sudah banyak informasi terkait fitur-fitur di mobile JKN. Sekarang kita akan ngobrol dengan Mbak Ilda Nurul Fajri selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Assalamualaikum Mbak Ilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apa Priyo. kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, senang sekali nih bisa ketemu ya pada kesempatan kali ini dan kita masih bicara nih tentang aplikasi mobile JKN. Nah, kali ini kita akan fokus nih tentang fitur selanjutnya yaitu screening riwayat kesehatan ya. Mungkin Mbak Ilda bisa sampaikan nih ke para pemirsa nih, apa itu fitur screening riwayat kesehatan? Baik, terima kasih untuk pemirsa RRI. Jadi untuk fitur screening riwayat kesehatan di aplikasi mobile JKN merupakan salah satu dukungan dari BPJS Kesehatan yang tidak hanya fokus kepada pelayanan kuratif ya. Selama ini mungkin kalau mau pakai BPJS Kesehatan harus sakit dulu gitu ya. Tidak. Baik. Jadi BPJS Kesehatan juga peduli dengan peserta JKN yang sehat, di mana kami juga mempunyai fitur untuk layanan promotif dan preventif. Salah satunya adalah fitur screening riwayat kesehatan, di mana fitur screening riwayat kesehatan ini adalah fitur yang digunakan untuk bisa mendeteksi dari awal untuk beberapa penyakit kronis. Ada 4 penyakit kronis yang bisa dideteksi melalui screening riwayat kesehatan, yaitu ada penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian penyakit hipertensi, penyakit jantung koroner, dan penyakit gagal ginjal kronis. Nah, harapannya dengan peserta itu melakukan screening riwayat kesehatan, itu bisa dideteksi di awal, sehingga ketika ada gejala-gejala yang sudah merujuk kepada 4 diagnosa tersebut nanti bisa dicegah di awal supaya tidak terjadi perburukan atau ke arah komplikasi yang lebih berat gitu ya. Jadi screening riwayat kesehatan ini nanti bisa dilakukan oleh peserta JKN mulai usia 15 tahun. Nah, nanti bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi mobile JKN. Mungkin Mas Priyo juga bisa sambil membuka aplikasi ya. Saya udah buka dari kemarin ini. Oh baik, oh ya baik. Jadi di screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali? Ya, jadi pergantian tahun itu bisa dilakukan pengisian kembali gitu. Jadi tidak harus menunggu, misalkan sekarang Mas Priyo mengisi ini di bulan November. Tidak harus menunggu nanti di bulan November 2025 baru bisa mengisi. Tapi nanti 1 Januari 2025 pun bisa melakukan pengisian screening riwayat kesehatan. Jadi silahkan dipilih. Di menu lainnya ya? Di menu lainnya, kemudian screening riwayat kesehatan. Ini kebetulan kalau saya sudah mengisi di awal tahun ya, jadi sudah muncul gitu ya. Kalau saya belum nih, saya berarti harus nanti pilih nanti dipilih, ya. Nanti ada gitu persetujuan, silakan disetujui, kemudian diisi data-data sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Diisi dengan jujur gitu ya. Jadi kalau berat badannya 100 kilo ya harus aku jangan dikurangin ya. Betul. Jadi ini bukan ujian, bukan memilih jawaban yang terbaik gitu ya, tetapi memang diminta untuk mengisi dengan kondisi yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya bisa dideteksi dari awal kondisinya seperti apa gitu. Apakah peserta JKN itu memiliki faktor risiko terhadap 4 penyakit tersebut gitu ya. Nanti di akhir sesi pengisian akan muncul kesimpulan. Jadi contohnya ini yang punya saya ya. Nah, ada 3 risiko yang nanti akan dimiliki oleh peserta JKN. Jadi apakah risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi. Nah, harapannya ketika ada risiko sedang atau risiko tinggi itu bisa segera melakukan konsultasi ke dokter FKTP sesuai dengan yang dipilih oleh peserta. Sehingga ditegakkan gitu ya, apakah memang peserta tersebut menderita penyakit itu atau tidak gitu ya. Sehingga harapannya ini bisa menjadi kepedulian peserta gitu ya, supaya tidak sakit. Nah untuk fitur berikutnya nih, kan kadang-kadang kita pindah alamat nih. Ada nih fitur perubahan data peserta nih, bisa disampaikan nggak bagaimana kerjanya nih?
Ini salah satu fitur yang memang dibuat oleh BPJS Kesehatan supaya mengakomodir ya peserta tidak harus jauh-jauh datang ke kantor BPJS Kesehatan hanya untuk melakukan perubahan peserta. Nah ini digunakan untuk perubahan misalkan nomor telepon, kemudian alamat gitu ya. Nah sehingga peserta itu mudah mendapatkan layanan administrasi hanya dalam genggaman gitu ya. Oke, fitur berikutnya nih ada juga nih, kok kayak di mobile banking ya, ini ada fitur pendaftaran auto debit. Nah ini apa itu fitur ini? Baik, untuk pendaftaran auto debit ini hanya digunakan untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri. Oh yang mandiri. Ya karena dia yang punya kewajiban untuk membayar iuran secara rutin biar otomatis gitu ya. Nanti terpotong ya. Jadi harapannya dengan menggunakan fitur auto debit ini peserta merasa lebih tenang gitu ya. Yang penting saldonya aman gitu ya. Yang penting saldonya aman. Jadi ketika tidak sampai telat tidak sampai telat. Jadi tidak perlu mengingat-ingat apakah bulan ini saya sudah membayar iuran atau belum gitu ya. Jadi karena sakit tidak tahu kapan datangnya gitu ya Mas Priyo. Jadi ketika sakit dengan menggunakan fitur auto debit ini peserta bisa terjamin gitu ya bahwa status kepesertaannya bisa tetap aktif. Terus ini juga selain auto debit ada fitur info riwayat pembayaran. Nah, ini berarti tentang ini juga ya. Kalau udah bayar ada ya? Iya, ada bukti apakah pembayarannya itu sudah berhasil atau belum gitu. Nanti bisa dicek. Termasuk juga walaupun sudah auto debit juga nanti perlu dicek juga karena siapa tahu tadi saldonya nggak ada ya di situ jadi auto debitnya tidak berhasil gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya nih fitur yang tidak kalah penting ada fitur konsultasi dokter nih, bisa disampaikan nih fitur ini seperti apa nih? Ya, jadi fitur konsultasi dokter ini digunakan untuk peserta yang mungkin mengalami gejala-gejala kurang enak badan gitu ya, kurang enak badan di rumah misalkan lagi kurang enak badan nanti bisa menggunakan fitur konsultasi dokter. Jadi kayak chat gitu ya? Ngechat. Nanti gitu bisa dicek Mas Priyo. Jadi di situ ada fitur ini di menu pilihan ya. Iya, konsultasi dokter. Nah, di konsultasi dokter nanti akan muncul daftar FKTP, dokter FKTP sesuai tempat peserta. Tapi harus screening dulu ini ya. Betul. Kalau belum screening belum ketahuan. Nah, ini contohnya ya, maaf ya. Ini saya tunjukkan. Jadi kalau untuk fitur konsultasi dokter ini nanti akan muncul nama dokter sesuai dengan pilihan peserta. Dokter di FKTP. Nah, untuk dokter yang bisa dilakukan chat atau konsultasi ini adalah hanya dokter yang berstatus online pada saat itu akan diakses. Ini contohnya. Jadi di saya ini ada 2 dokter FKTP. Yang warna biru ini yang bisa online. Kalau yang nggak warna biru itu offline itu ya? offline. Berarti nggak bisa di chat ya? Betul. Jadi nanti kita bisa chat pada saat dokter itu statusnya online. Nah nanti bebas untuk tanya-tanya apa aja ya, sesuai nanti, keluhan ya. Betul, nanti perlu mengisi keluhan dan juga riwayat alergi untuk konsultasi awalnya. Nah setelah itu nanti silahkan melakukan konsultasi terkait kondisi kesehatan. Baik. Nah selanjutnya ini ada fitur info ketersediaan tempat tidur ini. Ini kayak mau check-in aja ya. Oh iya, kayak hotel ya. Kayak hotel ya. Nah ini apa nih fitur ini Bu, kalau boleh tahu nih? Jadi kalau fitur ketersediaan tempat tidur ini sebetulnya memberikan informasi kepada peserta dan juga sarana kesehatan yang mungkin pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada peserta dibutuhkan rujukan gitu ya. Misalkan dokter di FKTP atau antar rumah sakit gitu ya. Ketika akan merujuk suatu pasien, maka bisa dilihat di rumah sakit mana nih yang tersedia tempat tidur yang kosong. Sehingga harapannya ketika peserta itu sudah memilih, rumah sakit A ini kosong tempat tidurnya. Ketika peserta dirujuk ke sana bisa langsung mendapatkan kamar. Jadi tidak ada isu lagi bahwa ngantri belum dapat kamar. Harapannya bisa memberikan informasi terkait kepastian itu. Jadi cepat tertangani tidak menunggu-nunggu ya. Terus yang selanjutnya nih, fitur bugar. Nah ini saya agak penasaran nih, kok ada fitur bugar, ini apa tuh?
Fitur bugar ini adalah fitur terbaru inovasi dari BPJS Kesehatan yang ini juga salah satu bentuk dukungan BPJS Kesehatan peduli terhadap kesehatan pesertanya, di mana ini menyediakan informasi terkait data-data kesehatan vital. Jadi nanti bisa dikoneksikan dengan Google Connect, Health Connect ya. Nanti bisa dilihat di situ datanya. Jadi akan ada data terkait kebugaran peserta mulai dari tekanan darah, kemudian nadi, bahkan lemak tubuh ini juga bisa dilihat dari situ. Sehingga ini juga bisa membantu peserta ya untuk senantiasa menjaga kebugarannya. Ya. Oke, wah ini kayaknya semua fitur sudah dijelaskan semuanya ya dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwokerto. Nih mudah-mudahan Anda semuanya sudah tahu nih dan tidak usah bingung lagi, langsung download aja ya. Downloadnya di mana? Di Play Store atau Apple Store ya. Oke, semudah itu pastinya. Terima kasih untuk Mbak Ilda sudah berbagi informasi dengan kami. Sukses selalu untuk Anda dan untuk BPJS Kesehatan Purwokerto. Dan sampai di sini saya Prio dan juga Mbak Ilda temani dalam podcast RRI Purwokerto bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Purwokerto. Saya Prio, sampai jumpa.